Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita ini. Di cerita sebelumnya, Nico dipaksa bertunangan dengan Reina, tetapi dia langsung membantahnya karena dia dan Gary tidak menyukainya. Sedangkan Tiara, dia sudah merasa bahagia karena sudah diterima menjadi murid dari Berlin Philharmonic. Dan gimana kisah selanjutnya? Apakah Nico akan menerima pertunangannya dengan Reina yang dipaksakan oleh Reksa? Apakah yang akan dia lakukan? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kemudian seorang pria jangkung sudah masuk ke dalam lift. Dia membawa aroma tembakau yang segar yang tidak dapat dijelaskan oleh Tiara, jadi dia pun mendongak dengan gugup. Orang yang masuk ke dalam lift tak lain adalah Nico. Melihatnya, Tiara pun menghela nafas lega dan dia tidak merasa takut seperti sebelumnya. Untungnya itu adalah Nico. Tapi apa yang sedang dia lakukan di sini? Tiara menatap Nico dan melihat ekspresi wajahnya yang sedikit masam dan suram, tidak setenang biasanya. Dia pun mengerutkan kening. Sikap Nico tampak memusuhinya sambil menatap Tiara dengan kemarahan di dalam matanya. Tiba-tiba jantung Tiara berdebar. Kamu? Tiara akan bertanya kenapa dia ada di sini dan mengapa dia menatapnya seperti itu. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Nico sudah menutup pintu lift yang menyebabkan Tiara menelan ludahnya. Nico cukup menakutkan saat dia bersikap seperti ini. Sepertinya Tiara telah melakukan sesuatu yang salah. Dan pria itu ada di sini untuk membalaskan dendamnya. Namun Tiara tak tahu apa kesalahannya. Setelah mereka sudah menjelaskan masalah hari itu, keduanya hanya bertemu sekali dan bahkan tidak berbicara sama sekali. Sekarang Nico tiba-tiba saja muncul. Tiara merasa heran, tak peduli bagaimana dia memikirkannya. Wanita itu lalu menyusut ke sudut, menghindar sejauh mungkin dari Nico. Ketika Nico memperhatikan gerakan kecilnya, matanya menjadi agak gelap. Sebelum Tiara bisa melarikan diri, pria itu langsung menekannya ke dinding lift dan menjebaknya. Pak Nico, apa yang sedang kamu lakukan? Tiara merasa gugup dan agak sesak karena dikurung seperti itu. Begitu menyesakan sehingga membuatnya tidak nyaman. Dia ingin sekali melarikan diri dari kurungan Nico. Yang mengejutkannya lagi, Nico malah mengangkat tangannya yang lain dan menekannya ke dinding, menjebak Tiara dengan kuat di antara tubuh Nico dan dinding lift. Tidak memberikan Tiara kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong, jangan bertindak seperti ini. Tiara mulai agak panik dan berpikir bahwa Nico benar-benar menakutkan. Suaranya serak saat pria itu bergumam. Apakah pria itu alasanmu menolakku? Untuk sesaat Tiara tampak tercengang, lalu dia menyadari siapa yang dimaksud oleh Nico. Dia tak menyangka bahwa setelah sekian lama Nico datang kepadanya hanya untuk menanyakan tentang masalah ini. Namun fakta bahwa dia meninggalkan kediaman keluarga Samuel dan meninggalkan Gary tak ada hubungannya dengan Sandy. Mereka berdua baru mulai bertemu setelah Tiara membuat pernyataan untuk memutuskan hubungannya dengan keluarga Samuel. Tiara tak tahu seberapa kuat pengaruh Nico, tetapi dia tahu kalau dirinya tak boleh memprovokasi pria itu.
Niko adalah orang nomor 1 dalam daftar orang-orang yang tidak boleh diprovokasi di kota Metro Jaya. Sandi adalah orang yang baik, jadi Tiara tak ingin melibatkannya karena urusan pribadinya. Sambil berpaling, Tiara sudah berkata tanpa sadar, "Ini tak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya..." Niko semakin menekan dirinya lebih dekat dengan Tiara. Nafas panasnya terasa menyebar di wajah wanita itu. "Jika bukan seperti yang kupikirkan, lalu bagaimana? Kamu hanya apa? Apalagi yang ingin kamu jelaskan?" Melihat Tiara hanya terdiam, Niko pun menggetakkan giginya dan menggeram. "Tiara, kamu benar-benar hebat. Hanya dalam sekejap mata, kamu sudah dekat dengan pria lain. Apakah kamu pergi karena kamu sudah memiliki seseorang yang lebih kamu sukai?" Tiara langsung kesal dengan ucapannya. Apa maksudnya dengan menjadi dekat? Apa maksudnya dengan seseorang yang lebih kusukai? Tiara tidak melakukan apa-apa, itu semua hanyalah bayangan dari imajinasinya. Dia pun menekan amarahnya. "Niko, apakah kamu harus begitu kasar saat berbicara?" Niko segera membentak dengan marah. "Wah, kamu benar-benar memanggilku dengan namaku sekarang karena pria itu, kan?" "Cukup dengan omong kosongmu. Hubunganku dengan pria itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami berdua hanya teman kerja," ucap Tiara dengan nada yang dingin. Niko hanya mencibir. "Teman kerja? Wah, kamu bisa berteman sekarang. Kalian baru saling mengenal selama beberapa hari, tetapi kamu sudah berteman dengannya. Apakah ini sudah direncanakan? Atau apakah kamu secara acak menemukan seorang pria untuk menjalin hubungan?" Ada duri dalam kata-katanya dan setiap kalimat lebih menjengkelkan daripada yang sebelumnya. Memang menurutnya, aku adalah orang yang seperti apa? Pernyataannya membuat Tiara merasakan amarahnya memuncak dalam sekejap. Sambil menggetakkan giginya, Tiara memelototi Niko. "Terlepas dari apa hubunganku dengannya, memangnya apa hubungannya denganmu? Jangan lupa, kita sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Hari itu, aku sudah menjelaskan semuanya padamu. Aku sudah tak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga Samuel. Aku ingin memohon kepadamu, Pak Niko, serta kepada semua keluarga Samuel untuk tidak datang mencariku lagi. Tolong jangan ganggu kedamaianku dan adikku. Bahkan jika aku tidak mengundurkan diri dan masih menjadi guru biola Gary, aku juga merasa kalau kamu tidak berhak mengganggu kebebasan untuk berteman dengan siapapun. Mungkinkah kamu berprinsip kalau tidak ada orang yang bisa memiliki kebebasannya sendiri, Pak Niko?" "Baiklah." Niko tak bermaksud seperti itu, tetapi ketika Tiara terus mengoceh dan berulang kali mengatakan bahwa dia sudah tak ingin berhubungan lagi dengannya, pria itu menjadi marah. Dia tak bisa menahan diri lagi, jadi dia tiba-tiba membungkuk dan menyegel bibir Tiara. Tiba-tiba saja mulut Tiara tersumbat dan seluruh lip menjadi sunyi. Begitu sunyi sehingga Tiara bisa mendengar suara jantungnya yang berdetak kencang. Dia terkejut dengan tindakan spontannya Niko dan matanya melebar saat dia hampir lupa bernafas. Tiara bahkan lupa untuk mendorongnya pergi. Secara kebetulan mereka mencapai lantainya dan lip perlahan terbuka dengan suara ting.
Sambil berdiri di luar pintu lift, Pandu berencana untuk memasuki lift ketika dia tiba-tiba saja melihat sudah ada 2 orang di dalam, dan mereka tampaknya adalah kakak perempuannya dan Niko. Awalnya ketika melihat pesan Tiara yang mengatakan bahwa dia akan sampai di rumah, Pandu ingin turun untuk menjemputnya. Tanpa diduga, dia sudah tidak perlu untuk menjemputnya sekarang karena kakak perempuannya itu sudah sampai di rumah. Selain itu, dia telah kembali ke rumah dalam keadaan seperti ini yang menyebabkan dia jadi tercengang. Mereka bertiga hanya berdiri membeku di tempat. Setelah Pandu merasa tenang, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan segera pergi. Dia tidak memisahkan mereka dengan marah dan juga tidak menyela mereka. Pandu baru saja meninggalkan lift untuk mereka berdua. Ketika Tiara melihat adiknya pergi, dia langsung bereaksi dan mulai memberontak. Tetapi tubuhnya sudah ditahan dengan kuat. Tak hanya bibirnya, tetapi bahkan tangan dan kakinya ditahan di tempatnya. Ditahan dengan kuat sehingga dia tak bisa bergerak. Melihat pintu lift yang perlahan menutup lagi, bibir Niko pun melengkung membentuk senyuman yang misterius sambil mencondongkan lagi tubuhnya ke arah Tiara. Tiara agak ketakutan ketika dia melihat sudut bibir Niko yang terangkat dan pintu lift yang sudah tertutup. Niko benar-benar menakutkan hari ini. Benar saja, Niko tidak mengecewakan ketakutan Tiara saat dia memenjarakannya dalam pelukannya sekali lagi. Begitu kuat seolah-olah dia ingin wanita itu meleleh ke dalam tubuhnya. Dengan ciuman yang agresif, dia pun merampas udara dari Tiara. Setelah beberapa saat Tiara sudah dicium sampai dia kehilangan semua kekuatannya. Setelah kekuatannya habis karena terus berusaha, seluruh tubuhnya pun menjadi lemas. Ketika ciuman panjang itu berakhir, Tiara tak bisa melarikan diri. Jadi dia hanya bisa bersandar di dada Niko sambil terengah-engah dan mengandalkannya untuk berdiri. Nafas Tiara perlahan stabil dan dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih bersandar pada Niko. Sambil menopang tubuh Niko untuk berdiri tegak, Tiara langsung marah dan mendorongnya untuk menjauh. Dia pindah ke samping, wajahnya sudah memerah. Setelah menjaga jarak aman dari Niko, dia pun menatap pria di depannya dengan tatapan yang dingin dan tajam. Dia lalu memperhatikan bahwa Niko masih tersenyum, seolah-olah dia tidak merasa ada yang salah dengan melakukan hal seperti itu. Sebaliknya sepertinya dia dalam suasana hati yang baik setelah melakukan hal itu yang membuat Tiara menjadi semakin kesal. Sambil menggigit bibirnya, Tiara membantak dengan getir. Maaf, tapi apakah kamu sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan, Pak Niko? Jika kamu di sini hanya untuk... Kalau begitu, kamu bisa pergi sekarang. Niko tidak menjawab tetapi hanya tersenyum dan diam-diam mengamatinya. Entah kenapa Tiara terlihat manis saat sedang marah. Wajahnya memerah dan bahkan telinganya juga merah. Mata merahnya yang sedih dan wajahnya yang bengkak membuatnya ingin mencubit pipinya. Niko tak tahan lagi melainkan untuk lebih dekat dengan Tiara. Pria itu baru saja menggerakkan kakinya sedikit ketika dia melihat Tiara memelototinya dengan keras kepala, dan wanita itu bahkan bergerak sedikit ke samping. Setelah melihat sikapnya, Niko pun tertawa. Dia tak meragukannya lagi jika mereka tidak sedang berada di dalam lift, maka Tiara akan segera berbalik dan melarikan diri. Oleh karena itu, dia berhenti mendekatinya dan tidak memaksanya lagi.
Tak ingin membuatnya semakin stres, kesadaran Niko mengatakan kepadanya bahwa tindakannya kali ini sudah cukup. Jika dia masih melanjutkan, orang yang di depannya mungkin akan melawannya. Melihat dia tidak menjawabnya, Tiara pun berkata dengan dingin, "Pak Niko, jangan lupa bahwa kamu sudah memiliki tunangan. Kamu sudah mengkhianatinya dan melakukan hal ini pada wanita lain. Apakah kamu tidak takut?" Sebelum Tiara selesai berbicara, Niko memotongnya sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak memiliki tunangan." Sejak awal dia memang tidak pernah menyetujui pertunangan itu, dan sama sekali tidak ada yang terjadi antara dia dan Reina. Semua ini hanya diatur oleh Reksa dan keluarga Bahtiar. Selama Niko tidak mengakuinya, maka dia akan menganggapnya seolah-olah Reina tidak ada. Terlebih lagi, Niko sudah menjelaskan kepada Reina bahwa dia tak akan menikahinya, dan dia bahkan tak pernah bersikap baik pada wanita itu. Tetapi Reina malah bertekad untuk menggunakan caranya sendiri. Niko tak perlu repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Jadi dia benar-benar sudah berhenti berbicara dengan wanita itu. Tiara masih menatapnya dengan dingin, menjelaskan kalau dia tak percaya pada ucapan Niko. Bahkan jika grup Samuel sudah meluruskan masalah ini, terakhir kali Tiara sudah melihat Reina dan keluarga Samuel makan bersama, dan Reina bahkan terlihat sangat menyayangi Gary. Mereka semua tampak bahagia dan Tiara bahkan mendengar Reina memanggil nama Niko dengan penuh kasih sayang. Hanya orang yang bodoh yang akan percaya bahwa tak ada yang terjadi di antara mereka. Semua bukti ini memperjelas bahwa semuanya tidaklah dibuat-buat. Wajahnya pun tampak menegang sambil melabeli Niko sebagai seorang bajingan di benaknya. Dia memang tampak agak sopan, tetapi Pak Niko Samuel yang berpakaian mewah sebenarnya adalah seorang bajingan. Niko pun tersenyum sambil memahami pikiran Tiara dari cara wanita itu menatapnya. "Meskipun kamu percaya padaku atau tidak, aku memberitahumu dengan jelas bahwa tak ada yang terjadi antara aku dan Reina, dan dia bukanlah tunanganku. Tak peduli apapun, aku tak akan menikahinya." Untuk sesaat Tiara merasa terkejut, kemudian dia pun tersadar dan menganggap bahwa apapun yang terjadi antara Reina dan Niko, hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tiara hanyalah seorang pejalan kaki, namun ini tak bisa menjadi alasan bagi Niko untuk menciumnya secara paksa. Niko sepertinya sudah tahu apa yang ingin Tiara keluhkan, dan bibirnya pun melengkung membentuk senyuman. "Ada satu hal lagi. Kamu bertanya, apakah aku sadar dengan apa yang sudah aku lakukan? Tentu saja, saya menyadarinya." Detak jantung Tiara langsung berdetak dengan kencang, dan dia dengan waspada bersembunyi dari Niko untuk menjauh sejauh mungkin dari pria itu. Meskipun pria ini terlihat tampan ketika dia tersenyum, namun saat ini senyumnya tampak begitu jahat yang membuat Tiara menjadi agak kebingungan. Sambil merasakan kegugupan Tiara, Niko sengaja terdiam sebelum berbicara lagi. "Ini hanyalah hukuman untukmu." Dengan begitu, Niko tak menjelaskan apa-apa lagi. Dia hanya tersenyum dan menatap Tiara yang sedang linglung. Sebelum menekan tombol lift, Tiara masih tercengang. Lift perlahan berhenti di lantai pertama. Dengan suara ting, pintu lift pun terbuka, lalu pria itu melangkah keluar dari apartemen dengan rasa puas. Langkahnya pun begitu ringan. Hukuman. Seketika saja wajah Tiara menjadi gelap.
Hukuman macam apa ini? Dia tidak melakukan kesalahan apapun dan tak ada hubungan lagi di antara mereka berdua. Bahkan jika Tiara sudah bersama dengan pria lain, dia juga tidak melakukan kesalahan. Pria itu sangat aneh, begitu membingungkan. Tiara lalu menyeka bibirnya dengan kesal. Saat ini pikirannya sudah kacau karena yang bisa dia pikirkan hanyalah ciuman Niko. Meskipun dia sangat marah sekarang karena dia telah sadar Niko sudah menciumnya sampai kakinya melemah dan seluruh tubuhnya mati rasa. Saat dia memikirkan hal ini, wajahnya langsung memerah lagi. Dasar bajingan. Setelah Niko pergi, dia tidak terburu-buru untuk pulang. Dia masih berdiam di lift sendirian sambil berusaha untuk menenangkan diri. Tetapi setelah beberapa saat tak peduli bagaimanapun dia berusaha untuk menenangkan dirinya dan membujuk dirinya untuk tidak mengambil hati dengan masalah ini, usahanya hanya sia-sia. Lift kosong ini sepertinya sudah dipenuhi dengan aura pria itu, jadi dia tak bisa menghindarinya dan pikirannya terlalu penuh dengan apa yang sudah dikatakan dan dilakukan oleh Niko.